Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di hari Senin, hari pertama memulai pembelajaran. Sekarang kita memasuki pembelajaran kedua, bab 3 tentang sehat dengan wudhu dan tayamum, pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bahas pembelajaran bab ketiga. Kita buka dari halaman 43. Hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu sebagai berikut. 1. Membuang air kecil dan besar, yaitu pipis atau BAB ya. Buang air kecil dan besar itu dapat membatalkan wudhu. Cara membersihkannya dengan istinja, menghilangkan semua kotoran yang menempel, kemudian dilanjutkan dengan berwudhu ketika selesai membersihkan semua kotoran. Yang kedua adalah keluar angin dari dubur atau kentut. Keluar angin dari dubur itu membatalkan wudhu. Cara bersucinya cukup dengan berwudhu kembali. Selanjutnya boleh melaksanakan sholat. Yang ketiga, hilang ingatan atau gila. Orang gila tidak memiliki akal sehat. Tidak bisa membedakan suci dan najis. Orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Juga tidak diwajibkan untuk berwudhu. Yang keempat adalah orang mabuk. Mabuk adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Minuman memabukkan adalah haram dan najis. Orang mabuk dilarang mendekati masjid, dilarang sholat sampai sadar dari mabuknya. Setelah itu baru boleh berwudu dan sholat. Yang kelima, tidur nyenyak. Tidur dapat menyebabkan wudhu kita batal. Ketika tidur, kita berada dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar terhadap apa yang telah kita lakukan. Sebab itu, wajib wudhu apabila akan mendirikan sholat. Sekarang buka halaman 44. Yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Setiap perkara yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Karena tayamum merupakan pengganti wudhu. Apabila seseorang melihat air sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Tugas mandiri, kita amati gambar ini. Perhatikan gambar di atas, tanyakan kepada gurumu, gambar manakah yang merupakan penyebab batalnya wudhu? Ya, yang pertama adalah ini. Tidur nyenyak membuat wudhu kita batal. Ya. Tidur nyenyak membuat batal wudhu. Ya, terus gambar 4 ini kentut. Kentut atau keluar angin dari dubur itu membatalkan wudhu. Kentut atau keluar angin dari dubur membatalkan wudhu. Oke, sekarang kita ke halaman 45. Sini ada nomor 1, pertanyaan, mabuk itu membatalkan wudhu. Benar atau tidak? Benar. Yang kedua, tidur membatalkan wudhu. Benar. Yang keempat, wudhu syarat diterimanya sholat. Benar.
Yang keempat, setelah buang air kecil kita harus bersuci. Benar. Yang kelima, orang gila tidak wajib sholat. Benar. Ya, sekarang kita ke hikmah wudhu dan tayamum. Hikmah wudhu, terdapat hikmah dalam setiap perintah Allah, termasuk di dalam perintah pelaksanaan wudhu. Adapun hikmah-hikmah wudhu sebagai berikut. Yang pertama, hikmah wudhunya adalah menghilangkan dosa, yaitu dengan istisyak akan mengeluarkan dosa dari hidung, itu memasukkan air ke hidung ya. Berkumur mengeluarkan dosa dari mulut, membasuh kepala dan telinga menghilangkan dosa yang ada di kepala dan di telinga. Membasuh tangan dan kaki dapat menghilangkan dosa yang ada di tangan dan kaki. Yang kedua, memelihara kesehatan. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Wudhu dilakukan 5 kali dalam sehari, dilakukan setiap kali akan mendirikan sholat. Wudhu membersihkan tubuh dari hadas dan kotoran. Wudhu memelihara tubuh agar selalu bersih. Tubuh yang bersih akan sehat. Yang ketiga adalah mengangkat derajat manusia. Wudhu meninggalkan bekas bagi pelakunya. Orang yang suka berwudhu, wajahnya bercahaya. Cahaya tersebut menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir. Yang keempat adalah peredam amarah. Marah bersumber dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api dapat dipadamkan dengan air. Apabila sedang marah, berwudulah. Dengan wudhu amarah kita akan hilang. Berwudulah setiap kali akan melaksanakan sholat. Dengan wudhu, kesehatan kita akan tetap terjaga, terhindar dari kuman, penyebab penyakit. Wudhu juga menjaga hati kita agar senantiasa tenang dan damai. Yang kedua adalah hikmah tayamum. Setiap perintah Allah mengandung hikmah. Begitu pula perintah bertayamum. Hikmah tayamum sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai keringanan bagi orang yang uzur, yaitu atau orang yang sakit. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan air. Yang ketiga, menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, menyadarkan akan asal manusia diciptakan, yaitu dari tanah. Oke, tugas mandirinya kita memberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan hikmah berwudu. Hikmah berwudu adalah ini ya. Ini masuk sama ini ya. Oke. Sekarang kita ke sini, tugas kelompok. Di sini ada gambar temannya marah sama temannya. Nah, nomor 1 adalah mukul teman, mukul teman tidak baik. Tidak baik. Marah sumber dari setan. Marah sumber dari setan. Sumber dari setan. Dengan wudhu amarah kita hilang. Dengan wudhu amarah kita akan hilang. Oke, ini nomor 1 ya. Memukul teman tidak baik. Marah sumber dari setan. Dengan wudhu amarah kita akan hilang. Sekarang nomor 2 adalah dengan berwudhu kesehatan kita akan tetap terjaga. Dengan wudhu
maka kesehatan kita akan terjaga ketika uzur kita bisa berwudu dengan cara tayamum. Oke, ini nomor 2. Dengan wudu maka kesehatan kita akan terjaga. Ketika uzur kita bisa berwudu dengan cara tayamum. Oke, sekarang halaman 48. Nomor 3. Di sini adalah berteman ya. Nomor 3, wudu menjaga hati kita tenang dan damai dengan siapapun. Wudu menjaga hati kita tenang dan damai dengan siapapun. Oke. Wudu menjaga hati kita tenang dan damai dengan siapapun. Yang keempat, di sini ada gambar sholat. Wudu dilakukan 5 kali sehari ketika akan melaksanakan sholat. Wudu dilakukan 5 kali sehari. Wudu dilakukan 5 kali sehari ketika akan melaksanakan sholat. Oke, nomor 4. Wudu dilakukan 5 kali sehari ketika akan melaksanakan sholat. Ini Kak ya, melaksanakan sholat. Sekarang yang kelima adalah wudu membersihkan dari hadas dan kotoran. Wudu membersihkan dari hadas dan kotoran. Oke, pembelajaran fikih sampai halaman 48 dulu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di pagi ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.